Ya, jadi hari ini kita akan menghitung berapa reaksi-reaksi perletakan yang disebabkan oleh beban yang bekerja pada sebuah struktur. Nanti kita akan mendiskusikan jenis-jenis perletakan yang mungkin juga sudah sering kalian dengar di statika dan mekanika bahan, dan bagaimana menghitung reaksi perletakannya. Saya mulai dengan jenis-jenis perletakan yang sering kita temuin di struktur. Yang pertama itu, kalau bahasa Inggrisnya disebutkan hinge atau pin, kita kenalnya itu sebagai sendi. Kalau kita lihat secara detailnya, secara fisiknya, coba kita lihat ini secara fisiknya bentuk sendi yang ada di struktur. Ini tepatnya di struktur jembatan. Kalau kita berada di bawah jembatan, kita bisa melihat konstruksi seperti terlihat di gambar ini. Sisi bawah ini itu adalah bagian yang melekat kepada pondasinya atau pirnya atau abutment atau tempat dia duduk di tanah gitu ya. Tentunya tanahnya ada pondasinya, dan ini di bagian bawahnya. Bagian atas ini yang melekat kepada struktur jembatannya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, ini semuanya itu dibaut dengan baik. Ini dibaut, dan di sebelah sana juga ada baut. Itu bisa dikatakan dia nggak akan bisa gerak kemana-mana kan? Dia kalau kita bayangkan dua dimensi, berarti dia nggak bisa gerak ke sejajar dengan panjang jembatan, dan dia juga nggak bisa gerak tegak lurus dengan panjang jembatan atau ke arah lebarnya. Demikian juga bagian atas ini juga demikian, dia nggak bisa gerak dengan bebas searah dengan itunya jembatannya dan searah dengan lebarnya. Tapi kalau kita perhatikan konstruksi di tengahnya ini, itu ada satu baja bulat, sehingga itu memungkinkan dia itu sebenarnya berotasi. Dia nggak gerak kemana-mana, nggak gerak muka belakang, kiri kanan, tapi dia bisa gerak muter begini. Ini yang namanya sendi. Sama seperti sendi jendela atau sendi pintu ini, dia ada dua sendi di situ. Dia tuh bisa muter di tempatnya, tapi nggak bisa naik turun dan geser muka belakang. Itu namanya sendi. Ya, jadi dengan demikian, karena dia nggak bisa gerak ke kiri ke kanan dan muka belakang, itu menyebabkan reaksi. Begitu struktur itu kita ikat terhadap pergerakan bebasnya, itu menimbulkan reaksi. Jadi kalau begini, tadi ada 3 mode, kiri kanan, muka belakang, puter. Yang mana yang terikat? Ada berapa dari 3 tadi? Yang terikat 2 kan? Itu makanya sendi punya 2 reaksi yang kalian kenal di mekanika bahan. Lambang atau simbol itu tergantung dosennya, tergantung buku yang kita gunakan. Beda buku, beda gambar. Nah, yang saya gunakan adalah seperti yang terlihat di papan tulis ini. Ada segitiga dan di bawahnya diarsir, itu artinya sendi. Ya, buku yang lain juga menggunakan lambang sendi yang berbeda-beda. Ya, seperti di sini saya ambil ada 4 jenis gambar sendi. Itu untuk memberitahukan ke kalian sebenarnya lambang itu nggak menjadi sesuatu yang mutlak gitu ya. Itu bisa aja beda-beda dikit seperti ini. Nah, yang saya gunakan sebenarnya banyak mengarah kepada bentuk yang seperti yang saya lingkarin ini. Ini dah bentuk sendi yang saya miliki gitu ya. Makanya dia punya reaksi perletakan 2 seperti ini. Dia reaksi perletakan horizontal dan vertikal. Oke, perletakan yang lainnya yang mungkin kalian bisa tebak itu ada yang namanya roll. Ya, kalau roll dia bentuk fisiknya seperti terlihat di sini. Kalau saya mau zoom di sini, ini dia dikasih sengaja untuk besi pejal begini, yang kira-kira menurut kalian kan bisa dilihat ini, dia kan bisa gerak ke sepanjang arah jembatan ya. Dia bisa gerak sedikit, ya mungkin 1 mili pun itu udah namanya udah pergerakan. 1 mili, 2 mili itu juga namanya pergerakan. Tapi dia ini diikat, kalau kita lihat ini diikat ke bawah dan diikat ke atas. Ini mungkin dia pakai sistem ditanam besinya ke jembatannya, sehingga dia nggak bisa gerak atas bawah dan dia masih bisa muter sedikit.
Jadi ini yang namanya roll, berarti dia diikat di berapa arah saja. Dari 3 itu tadi, kiri kanan dia nggak bisa. Samping kiri kanan dia nggak bisa. Kalau kita kiri kanan itu berarti lebar searah jalan, searah jembatan. Muka belakang dia nggak bisa gerak. Kiri kanan dia bisa gerak, dia bisa mutar. Berarti dia hanya terkekang di satu aja. Itu makanya roll itu punya satu reaksi perletakan aja, gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Biasanya gambarnya itu bisa beberapa bentuk seperti terlihat di sini, ya, yang ini atau variasi yang lainnya. Sebenarnya ada perletakan-perletakan yang lain yang agak mungkin nanti kita bisa diskusikan lanjutnya. Misalkan ini internal hinge, nanti saya bahas ini. Saya mau menunjukkan di sini ringkasannya, di sini sendi, yang ini roll, ya, yang ini roll. Juga ada yang namanya jepit. Ini udah kita bahas, makanya ada dia 3. Ini link sama guide ini mungkin bisa kita lewati karena paling banyak itu jenis perletakan itu sendi, roll, sama jepit. Itu udah cukup rasanya untuk mengcover banyak sekali jenis struktur. Tapi ada satu yang ingin saya bahas yang namanya itu internal hinge atau sendi dalam. Ya, sendi dalam. Jadi kalau kita lihat ini bentuk fisik sendi dalam ini. Kalau kita lihat bagian yang kiri ini dia numpang di bagian kanan. Ya kan, ini kelihatan ini kan celahnya ini. Kalau kalian perhatikan dengan baik. Sengaja dibikin bentuknya begini, dan ini di bawah juga nggak ada. Ini ada celah yang menyambungkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Dia ini bisa gerak hanya mutar sedikit, tapi dia nggak bisa ke kiri dan nggak bisa ke kanan, nggak bisa kiri kanan, nggak bisa atas bawah karena dia dikunci. Dan sendi dalam itu memiliki 2 perletakan layaknya sendi, tapi yang kiri dan yang kanan itu saling menghilangkan. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri ada reaksi di arah vertikal, di sebelah ke arah atas, sebelah kanan itu akan ada reaksi ke arah bawah karena dia akan melawan yang ini. Kalau di sebelah kiri dia ke arah kiri reaksi perletakannya, ini yang sebelah kanan juga akan melawan, dia akan ke arah sebelah kanan. Jadi sehingga saling menghilangkan dan sama besar nilainya. Nah, pahami ini yang namanya persamaan keseimbangan. Kalian pernah lihat persamaan ini di mekanika bahan. Dalam kita mencari reaksi perletakan tadi, kita menggunakan 3 persamaan ini, namanya persamaan keseimbangan. Yang artinya kalau seluruh gaya-gaya yang ada di struktur kamu itu kamu jumlahkan di arah X, semua gaya-gaya yang arahnya di X, kalau kamu jumlahkan itu harusnya sama dengan 0. Dan semua gaya-gaya yang ada di arah vertikal, di arah Y, kalau kamu jumlahkan itu harus sama dengan 0. Dan kalau kamu jumlahkan semua momen di suatu titik, itu harus sama dengan 0. Itu namanya persamaan keseimbangan. Kalau nggak 0, itu pasti ada yang salah dalam hitungan kamu. Ya, itu ngeceknya gampangnya analisa struktur, Mekban. Kalau dia nanti gaya-gayanya nggak sama dengan 0, pasti ada yang salah di hitungannya. Karena secara fisik kalau dia nggak 0 itu artinya ada yang gerak. Kalau jembatan kamu dia nggak seimbang, berarti jembatannya akan jatuh, berarti dia gerak. Atau bangunannya dia akan miring ke kiri dan akan jatuh, itu karena berarti keseimbangannya nggak sama dengan 0. Ya, ini yang penting diingat. Hanya menggunakan 3 ini saja kita mendapatkan reaksi-reaksi perletakan. Jadi nanti kita bermain dengan 3 persamaan ini untuk mencari reaksi perletakan. Nah, sebelum kita menghitung reaksi perletakan, saya ingin mengajari kalian tentang apa yang namanya free body diagram. Saya kurang paham apakah ini disampaikan dengan baik di kelas sebelumnya atau ada konsep seperti ini, tapi saya rasa ini sangat membantu pemahaman kita menggambarkan atau mencari reaksi perletakan dengan bantuan free body diagrams.
Jadi, free body diagram itu adalah sketsa bentuk struktur bangunannya ataukah jembatannya atau apapun yang memperlihatkan bentuk dan dimensinya dengan lengkap, yang memperlihatkan beban-beban yang bekerja, dan yang memperlihatkan reaksi-reaksi yang harus dihitung. Misalkan untuk bangunan ini, dia bentuknya pelengkung segitiga, pelengkung begini, dia free body diagramnya seperti terlihat di gambar di sebelah kanan, yang memunculkan bentuk gambar, bentuk strukturnya hanya satu garis saja, ya, lengkap dengan dimensi-dimensinya dan lengkap dengan gaya-gaya yang bekerja P1 dan P2 dan jarak-jaraknya, dan dilengkapi dengan reaksinya sesuai dengan tipe perletakannya apa, apakah dia AX, apakah dia sendi atau roll atau jepit. Nah, oke, jadi saya mau gambar itu ada dua free body diagram. Dia free body diagram bagian atas, nanti juga free body diagram bagian bawah, ya. Jadi saya mulai dengan gambar yang atas dulu, berarti 5 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia satu struktur 5 kotak. Ini ada B dan ada D. Ini jaraknya saya tulis 10, ya. Itu dia strukturnya. Kemudian yang saya mau pasang kemudian adalah bebannya, ya. Saya mau gambar bebannya. Bebannya itu posisinya dia pada sudut, letaknya dia di 5 di sini. Jadi jarak dari sini ke sini 5 dan 5. Ini dia kemiringannya. Ini ada beban. Ini 3, ini 4. Kalau kalian pakai Pitagoras 3, 4 itu berarti sisi miringnya 5. Ya, ini dia 25 kips. Ya. Ini tadi 5 kaki, ini feet dan feet. Udah ya? Terus reaksi perletakannya, kalau kita lihat gambarnya ini, yang D itu adalah sendi. Jadi saya gambarkan, walaupun di sini dia DX ke kiri, saya mau pakai ke kanan karena saya terbiasa dengan arah ini dulu, DX, dan di sini ada DY, ya. Dan kemudian di B itu adalah roller atau roll, dia hanya ada reaksi ke sini BY. Inilah free body diagram untuk bagian atas. Nah, dengan cara yang sama, ini saya gambar dia yang bagian free body diagram bawah, ya. Jadi ini dia saya gambarkan di sini. Ini dia 2,5 di sini kalau nggak salah. Ini 2,5, 2,5 di sini. Ya, itu strukturnya A sampai B sampai C. Ya, ini C. Mungkin saya bikin di sini C. Nanti dia di sini nanti ada B. Di sini dia A kayaknya. Saya kasih gambar detailnya. Sorry. Ini 5. Ini 10 dan ini 5 kaki. Ya, ini strukturnya. Udah? Nah, tapi kan nggak ada lagi beban di situ kan? AC itu nggak ada beban. Jadi kosong aja. Tinggal reaksi perletakannya. Di C itu apa? Di C itu adalah roll. Dan di A sendi. Ini ada AY. Ini ada AX. Di sini ada
CY. Nah, di B itu ada apa?